Perkenalkan, nama saya Valentino Reksi Arta Semeru dari kelompok 7. Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang AI 2. Yang pertama, ada manajemen support system. Di sini ada 6 poin, yaitu decision support system atau DSS. Yang kedua, group support system atau GSS, termasuk grup DSS atau Group Decision Support System. Yang ketiga, Executive Information System atau EIS. Yang keempat, Expert System atau ES. Yang kelima, Article Neural Network atau ANN. Yang keenam, Hybrid Super System. Yang pertama ada Decision Super System, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, Group Support System GSS atau termaksud grup DSS, yaitu sistem yang mendukung proses kolaborasi dan interaksi dalam kelompok dengan menyediakan alat untuk komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga ada Executive Information System atau EIS, yaitu sistem yang menyediakan informasi ringkas dan strategis kepada eksekutif dan manajer tingkat atas untuk memantau kinerja organisasi dan mendukung perencanaan strategis. Yang keempat ada Expert System atau ES, sistem yang berbasis komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam domain tertentu menggunakan basis pengetahuan dan aturan inferensi. Yang kelima ada Artificial Neural Networks atau ANN, yaitu model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia digunakan untuk mengidentifikasi pola, melakukan klasifikasi, dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari. Yang terakhir ada Hybrid Super System, yaitu sistem yang menggabungkan elemen dari berbagai jenis sistem dukungan seperti DSS, GSS, EIS, dan ES untuk memberikan dukungan lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada tabel. Yang pertama ada faktor, tren, dan hasil. Jadi faktor pertama adalah faktor teknologi. Trennya meningkat, untuk hasilnya lebih banyak alternatif pilihan. Yang kedua ada informasi komputer, juga meningkat, hasilnya sama, lebih banyak alternatif pilihan. Faktor yang ketiga, kompleksitas struktural, trennya meningkat, untuk hasil biaya lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Yang berikut ada kompetisi, trennya meningkat, hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Yang faktor yang selanjutnya ada faktor pasar internasional, tren saat ini meningkat, hasil ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Yang selanjutnya ada stabilitas politik, trennya menurun, hasilnya ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Selanjutnya ada konsumerisme, trennya saat ini meningkat, hasilnya tidak pasti berkaitan dengan masa depan. Selanjutnya yang terakhir intervensi pemerintah. Tren meningkat, hasilnya ketidakpastian dengan masa depan, berkaitan dengan masa depan. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ada 3 faktor. Yang pertama, kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Yang kedua, pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Yang ketiga, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing.
Selanjutnya di sini ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang fase pertama atau poin pertama yaitu intelligence atau pencarian kondisi-kondisi yang tepat menghasilkan keputusan. Yang kedua ada desain atau menemukan, mengembangkan dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Yang ketiga yaitu choice atau pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Ada 3 proses. Yang pertama terstruktur atau mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang ketiga tak terstruktur adalah fase atau permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Yang terakhir ada semi terstruktur, yaitu terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Selanjutnya decision support system adalah suatu sistem yang ditujukan. Ada 2 poin di sini. Yang pertama itu suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Selanjutnya sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya syarat DSS. Yang pertama sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Istilah-istilah DSS ada source dan DSS defined in terms of. Yang pertama, Gordy and Scott Morton, 1971, problem type, system function atau support. Kedua, Little, 1970, system function interface karakteristik. Ketiga, Alter, 1980, usage pattern, system of device. Keempat, More and Chang, 1980, usage pattern and capability size. Kelima, Bonsek et al. 1980, System Components. Keenam, Kane 1980, Development Process. Karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, semi-structured decision. Kedua, for managers at defined level. Ketiga, for group and individuals. Keempat, independent or sequential decision. Kelima, support intelligence design choice. Keenam, support clarity of decision styles and process. Ketujuh, adaptability and flexibility. Kedelapan, ease of use. Sembilan, effectiveness not efficiency. Ke-10, human control and the machine. Ke-11, evolutionary uses. Ke-12, of construction. Ke-13, modeling. Ke-14, knowledge. Karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Kelima, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan, intelligence design choice. Keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. Kesembilan, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan atau akurasi jangka waktu, kualitas. Lebih daripada efisiensi yang diperoleh atau biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Ke-10, pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Daniel dari kelompok 7 dan sekarang ini saya akan melanjutkan tentang karakteristik dan kemampuan Decision Support System.
Yang ke-11 itu, DSS mengarah pada pembelajaran. Kemudian pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan selanjutnya, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Kemudian di sini ada keuntungan decision support system. Yang pertama itu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Selanjutnya, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Kemudian, pandangan dan pembelajaran yang baru. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi. Kemudian, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Menghemat biaya. Keputusan lebih tepat. Dan meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Selanjutnya di sini ada komponen decision support system. Yang pertama itu ada data management. Data management termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua itu model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Kemudian di sini ada communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada dialog support system melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Kemudian sini ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Kemudian sini ada gambar model konseptual decision support system. Jadi gambar ini adalah representasi model komponen dari Decision Support System atau DSS yang menjelaskan bagaimana berbagai komponen dalam sistem tersebut saling berinteraksi. Di sini ada data manajemen. Data manajemen ini bertanggung jawab untuk mengelola data, baik yang berasal dari eksternal maupun dari internal. Data manajemen melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan yang akan digunakan oleh DSS atau Decision Support System. Kemudian di sini ada model manajemen. Model manajemen ini adalah komponen untuk mengelola berbagai model analisis yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan output yang mendukung untuk pengambilan keputusan. Metode model manajemen terhubung dengan data manajemen untuk mengakses data yang diperlukan. Kemudian di sini ada knowledge manager. Ini adalah komponen yang mengelola pengetahuan yang terakumulasi oleh decision support system. Knowledge manager bertindak sebagai penghubung antara data manajemen dan model manajemen, memastikan bahwa ini adalah data yang dihasilkan relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada dialog manajemen. Dialog manajemen ini adalah komponen yang memungkinkan interaksi antara pengguna atau manajer dan sistem. Dialog manajemen mengelola antarmuka pengguna, memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, memasukkan data, serta menerima hasil analisis DSS.
Kemudian di sini dapat kita lihat ada manajer. Nah, manajer ini adalah pengguna sistem. Biasanya, seorang manajer atau pengambil keputusan yang berinteraksi dengan DSS untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada computer based system. Komponen ini mewakili sistem lain yang berbasis komputer yang memungkinkan berinteraksi dengan DSS. Sistem-sistem ini dapat menyediakan data tambahan atau menerima output dari DSS untuk tujuan lebih lanjut. Jadi, secara keseluruhan, ini menunjukkan bagaimana DSS atau Decision Support System berfungsi sebagai sistem yang terintegrasi dengan setiap komponen yang memainkan peran penting dan membantu pengguna atau manajer membuat keputusan yang didasarkan pada data dan model analisis. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih.